Assalamualaikum teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Nah, untuk jenis ikannya sebenarnya bebas aja, bisa gunakan ikan laut ataupun ikan sungai. Tapi di sini saya menggunakan ikan kembung atau ikan peda karena sangat mudah ditemukan di pasar-pasar. Nah, di sini satu ikan kita potong atau kita bagi menjadi dua ya. Ini saya gunakan 5 ekor ikan atau kalau ditimbang 500 gram. Nah, ini udah selesai, langsung aja kita masukkan dulu ke dalam wadah. Dan ingat, sebelum ikannya dipotong sudah kita cuci bersih ya teman-teman. Kemudian di sini saya juga menggunakan jeruk nipis, satu buah aja. Nah, ini kita bagi menjadi 2 sampai 4 bagian. Jika nggak punya jeruk nipis juga bisa menggunakan jeruk sambal atau jeruk kunci ya teman-teman. Nah, ini langsung kita peraskan atau juga bisa menggunakan lemon. Nah, kita ambil airnya, kemudian kita gaulkan seperti ini. Pastikan semua ikannya terkena dengan air lemon atau air jeruk. Oke, ini kita biarkan dulu. Kita marinasi dengan air jeruk atau lemon, kemudian kita sisihkan. Sekarang saya sediakan satu alas talenan. Kemudian di sini saya menggunakan buncis ya teman-teman. Ini nggak banyak, sekitar 50-100 gram. Ini sebenarnya opsional. Kalau mau lebih enak bisa ditambahkan, tapi kalau misalnya nggak mau pakai juga nggak apa-apa. Atau menggantinya dengan kacang panjang juga bisa ya. Nah, ini kita kupas dulu. Kita buang bagian kulit tengahnya, kemudian barulah setelah itu kita potong serong seperti ini ya. Jadi saya memotongnya agak besar. Nah, jangan lupa sebelum dipotong ini buncisnya udah kita bersihkan terlebih dahulu. Oke, semua buncisnya kita potong, kita bersihkan. Untuk ukuran potongannya sebenarnya bebas aja terserah, tapi kalau makin panjang seperti ini makin bagus ya nanti kelihatannya. Oke, ini untuk buncisnya udah selesai. Kemudian di sini saya juga menggunakan satu buah tomat merah. Nah, ini nanti jadi ikannya semakin segar ya, aromanya juga harum. Satu tomat ini kita belah aja menjadi 8-10 bagian. Jadi sama potongannya seperti buncis. Kita memotongnya lebar-lebar dan panjang-panjang seperti ini. Oke, tomatnya udah selesai. Kemudian di sini saya juga menggunakan daun bawang. Nah, ini kita gunakan yang batang putih dan juga bagian daun hijaunya. Nah, ini saya potong juga panjang-panjang seperti ini. Kita potong serong, jadi sama potongannya seperti buncis tadi ya. Oke, daun bawangnya udah selesai. Kemudian di sini kebetulan tadi di pasar saya ketemu belimbing bulu, jadi saya beli. Ini opsional juga, tapi kalau pakai makin segar teman-teman. Jadi rasanya nanti tuh bener-bener segar dan enak banget. Nah, ini untuk belimbing bulu kita gunakan 4 buah. Ini tuh sebenarnya sulit banget kita temuin di pasar. Hanya ada ketika misalnya udah musim pemetikan buah belimbing bulu, baru biasanya bibit-bibit di pasar itu menjualnya. Nah, pastikan setiap topping ataupun bahan-bahan yang akan kita potong itu kita cuci terlebih dahulu ya. Oke, ini untuk toppingnya udah selesai. Kemudian saya geser sedikit. Nah, di sini kita akan membuat bumbunya. Kita bisa gunakan chopper, blender, atau kita bisa ulek. Di sini 4 siung besar bawang merah, kemudian 4 siung sedang bawang putih. Di sini ada sedikit jahe. Kemudian saya tambahkan 2 butir kemiri dan ini saya gunakan cabai keriting ya. Nah, ini tadi sebanyak 6 buah, kemudian saya potong-potong dan tidak lupa kita tambahkan air untuk menghaluskan bumbunya ini. Nah, di sini saya tidak menggunakan minyak ya, teman-teman. Jadi masakan ini tuh benar-benar sehat tanpa minyak. Oke, ini saya haluskan terlebih dahulu. Nah, ini jadi dia agak sedikit kasar, nggak apa-apa, nggak terlalu halus. Sekarang kita siap untuk memasak. Saya gunakan teflon atau wajan. Kita masukkan tadi bumbu yang udah kita haluskan. Nah, ini masih agak sedikit kasar ya untuk bumbunya. Nggak apa-apa, sengaja saya nggak usah terlalu halus. Jadi nanti ketika dimasak dia lebih tampak dan timbul ke permukaan. Nah, sisa yang masih melekat di dalam chopper bisa kita tambahkan air. Jadi kita ambil semuanya. Sayang kalau masih tertinggal di chopper. Kemudian di sini saya tambahkan lagi air. Jadi untuk airnya ini saya gunakan sekitar 500 ml ya teman-teman.
Nah, ini kita aduk dulu. Boleh hidupkan api kompornya, boleh gunakan api besar juga agar dia cepat mendidih. Kemudian di sini saya tambahkan daun kunyit 1 lembar. Kalau misalnya kamu mau tambahkan daun salam juga boleh ya. Nah, ini saya tambahkan garam. Nah, untuk bumbunya ini bebas, bisa gunakan garam, micin, atau kaldu ya, sesuai yang biasa teman-teman pakai di rumah. Nah, ini kita aduk agar tadi penyedap rasanya larut dulu ke dalam air. Oke, kemudian ini kita boleh rasa. Nah, ini kalau rasanya udah pas, kita biarkan dulu sampai mendidih. Tapi kalau belum, kita bisa tambahkan lagi. Ini saya tambahkan sedikit kaldu. Nah, ini kita masak dulu sampai airnya benar-benar mendidih ya teman-teman. Nah, ini udah mulai mendidih. Barulah selanjutnya kita masukkan tadi ikan yang sudah kita marinasi dengan jeruk nipis ataupun lemon. Nah, pastikan ikannya itu kita masukkan ketika airnya udah benar-benar mendidih ya teman-teman. Selanjutnya ini kita tutup dulu ikannya. Jadi ini akan saya masak kurang lebih 3-5 menit. Boleh gunakan api besar agar nanti ikannya tuh benar-benar matang sempurna. Tapi juga jangan sampai terlalu lama ya, nanti daging ikannya bisa hancur. Nah, jika udah seperti ini, kita buka tutupnya. Barulah selanjutnya saya masukkan tadi buncis yang udah kita potong-potong. Nah, selanjutnya ini kita biarkan dulu sebentar buncisnya. Kemudian kalau udah mendidih banget, baru saya masukkan tadi belimbing bulu. Jadi kita memasukkan topping-toppingnya ini ketika daging ikannya udah matang ya teman-teman. Karena untuk proses pemasakan topping ini nggak lama. Nah, jika udah mendidih seperti ini, saripati dari belimbing bulunya udah keluar, barulah selanjutnya saya masukkan tomat. Nah, karena kita menggunakan tomat di sini untuk masakan ini nggak bisa awet sampai berhari-hari ya. Jadi cukup kita masak untuk menu makan siang dan makan malam. Jadi kalau kita masak ikannya nggak usah terlalu banyak. Dan rasanya juga akan kurang enak dan kurang segar kalau udah bermalam. Oke. Nah, ini udah mateng banget. Kemudian kita yang terakhir masukkan tadi daun bawang. Nah, ini udah matang ya. Boleh kita matikan api kompornya. Kemudian ikan ini siap untuk kita salin ke dalam piring sajian. Nah, ini dia hasilnya ya teman-teman. Masakan ikan tanpa minyak sama sekali. Ini aromanya harum dan rasanya enak banget ya. Ini rasanya segar. Jadi selain enak dia juga sehat. Buat teman-teman yang udah menonton video ini jangan lupa cobain ya. Dan terima kasih. Salam dari saya Nada Rafika TV Bisnis Ibu Rumah Tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.